Ya, sehat ya. Mau selfie dulu. Ayo. Kecil. Loh. Ini tasnya di sini. Tunggu lagi. Nah, akhirnya kita sarapan. Tadi saya baru kali ini jalan sejauh ini Pak Ganjar, dan tadi saya diajak keliling-keliling kampung, dari kampung ke permukiman, dan entahlah berapa lama tuh kita jalan. Apa Pak, lihat datanya ada? Enggak ada, 4 kilo, 4 4 seperempat. kilo. 4 seperempat. 4 kilo lebih. Tapi dengan jalur yang ini loh ya, karena memang permukiman tadi yang kita lihat itu padat sekali kan Pak Ganjar ya? Padat, iya. Padat sekali. Jadi mungkin Pak Ganjar kalau jalan gitu langsung bisa nemu masalah, ada yang nyapa dan lain-lain tadi ya. Itu unik sekali. Kadang-kadang lucu-lucuan gitu. Iya. Mereka lagi masak di dapur, ternyata dapurnya tuh nempel sama jalan. Saking padatnya ya. Saking padatnya. Terus kemudian saya bau ikan asin gitu. Kok enak? Ya enak, Mbak. Saya masuk, saya ketok-ketok, Bu, masak apa, Bu? Gitu. Jadilah dialog, jadilah omongan, jadilah obrolan. Terus kemudian, ya 1-2, terus kemudian mereka menyampaikan persoalan. Pak, anak saya nggak bisa sekolah, Pak, saya kemarin ke rumah sakit, nggak beres gitu. Nah itu, di mana? Dan sebagainya. Nah itu bisa lebih cepat. Atau barangkali mereka bicara biasa Mbak, bantuan sosial gitu. Atau tadi itu infrastruktur gitu. Oh ya nanti saya terusin ke lurah, ke Pak Wali Kota gitu. Nah ini yang kita bisa nemu banyak hal lah. Itu. Tapi tadi ada yang lucu, Mbak, sampai ada yang nggak apa, kalau karena Bapak pakai topi, ada yang bilang, oh ini iya Pak, nyapanya mungkin bukan Pak Ganjar. Tapi ada juga yang sampai keluar hanya buat jabatan tangan. Karena kayaknya nggak ada rombongan pejalan kaki yang masuk ke gang-gang gitu ya. Kayaknya cuma saya. Jadi rombongan saya itu menjadi terkenal. Maksudnya sense-nya dapat. Oh, ada rombong-rombong ketawa-ketawa. Pak Ganjar tuh. Oh ya suaranya Pak Ganjar. Terus pada keluar, satu orang menyapa, Pak Ganjar. Terus kemudian, bener kan? Nah, keluar. Nah kadang-kadang tadi ketemu ibu-ibu jualan makanan jajanan keliling gitu ya. Buat sarapan, kita candaan. Pak dibeliin dong, ya sini beli. Pak borong. Buat tetangganya juga. Buat tetangganya. Udah sarapan belum? Kasih. Kadang-kadang anak-anak sekolah. Tuh di tasnya ada apa? Anu Pak, minum Pak. Gak ada makanan. Enggak Pak, nanti jajan di sekolah. Nggak usah jajan, ini tak kasih. Oh ya Pak, bawa bekal. Jadi asik sih. Sekalian olahraga. Tapi itu rutin Pak Ganjar lakukan setiap hari dengan rute yang berbeda memang? Ya, saya lakukan tiap hari. Jadi cara saya bisa berkeringat, berolahraga, tapi sambil menyelam gitu ya. Minum air untuk bisa bertemu dengan mereka ya. Masuk ke gang-gang. Wah, kadang ke gangnya sempit. Ini bisa masuk nggak? Ada yang pakai miring-miring. Saking sempitnya Pakai ya? sempit, miring-miring. Ya anu kok Pak cuma 2 rumah gitu. Oh ya, pas 1 rumah gini masih bisa masuk, terus sempit gitu. Terus kita miring ke situ, jalan kecil lagi. Kebayang tiap hari mereka begitu loh Pak ya? Ya, terus akhirnya ya kita tahu, Pak longsor Pak ini belum selesai. Oh ya, jadi nemu longsor belum selesai. Jadi ya asik sih. Kalau saya sih mungkin tiap hari kayak mungkin turun berat badan Pak. Keliling-keliling. Tapi memang apa pilihan kepemimpinan, gaya kepemimpinan Pak Ganjar itu datang langsung. Kan di awal-awal bahkan mungkin sampai sekarang ada beberapa video yang viral, Bapak cek langsung. Bapak itu memang cara Bapak untuk bisa mengidentifikasi masalah tadi dan langsung minta diselesaikan, atau sebenarnya Bapak sebenarnya kan bisa duduk di kantor ya kan, oh ada masalah ya, tolong stakeholder ini selesaikan dan lain-lain tuh. Macet di Kaligawe, Semarang Demak itu lama sekali. Bisa 2-3 jam. Itu kalau sisi ekonomi Mbak, orang ngamuk. Karena problemnya ada 1 jembatan aja. Lalu saya datengin, ini kenapa sih ini? Kenapa sih ini? Terus saya datang langsung karena komplain publik ke saya banyak banget. Maka saya cek langsung ke lapangan. Ada apa persoalannya? Ini Pak, ini selesainya nanti Pak. Nanti itu kapan? Nanti Pak, libur Nataru. Nataru kan masih lama.
tahu nggak ini? Ini nadinya gitu, nadi ekonominya. Ya tapi gimana lagi Pak? Enggak, saya mau tanya. Pelaksananya siapa? Saya Pak. Insinyurnya siapa? Saya Pak. Bisa nggak kita percepat? Wow, itu ada dari PUPR, ada dari BUMN, ada dari swasta. Kita diskusi, ada yang marah-marah juga di antara mereka gitu ya. Jawabannya satu Pak, bisa. Bisa caranya gimana? Coba tambah personil, karena kita mau ngejar nih. Percepatan ya, segera. Percepatan. Terus kemudian yang kedua, Pak kita punya formula Pak. Sehingga kalau ini kita cor hanya menunggu 4 jam, langsung kering. Kenapa itu tidak digunakan? Ya Pak kita gunakan. Jadi kapan? Selesai enggak? Sekarang lancar. Nah kemarin saya jalan sampai ke Pati, seperti itu. Atau kemarin kita ninjau banjir Pati. Ini banjirnya kok nggak selesai-selesai ya, komplain publiknya. Gitu. Ternyata memang korbannya itu sampai 3.000-an, areanya juga banyak. Lalu kenapa tidak bisa kita selesaikan cepat? Oh alat belum bisa masuk. Banyak kemarin saya turun ke sana untuk memastikan. Agak beda Mbak sense-nya. Ketika kita duduk menerima laporan, udah Pak kita udah datengin gitu. Saya nggak cukup biasanya. Videonya mana, fotonya siap, mana? Tambahin Mbak. Itu gambar berbicara. Videonya mana, fotonya mana, dan No pic hoax ya? no pic hoax. Dan di kameranya mau di-setting waktunya, apa lokasinya. Jika kalau foto itu atau video ada lokasinya, ada waktunya. Jadi kita bisa tahu persis bahwa kawan-kawan memang di lapangan. Nanti saya berarti nanya gini, apa problem? Aduh Pak, ini mesti komunikasi dengan pusat, mesti komunikasi dengan instansi yang lain. Itu saya. Itu saya, karena mereka fungsi pemimpin ya? Ya, karena mereka nggak bisa, Mbak. Saya staff, Pak. Dan itu, Mbak, waktu kemarin kita datang, bertengkar di antara mereka. Ketika dua institusi ini bertengkar, siapa penengahnya? Maka menurut saya, itulah keputusan mesti diambil. Saya ke Banjir Pati kemarin, mereka ngomong gini. Jadi udah beres ya? Udah. Makanan cukup-cukup, Pak. Baju cukup-cukup, Pak. Yang kurang apa? Kasur. Terus kemudian alat untuk masak. Terus kemudian dia minta kompor dan sebagainya. Dari omongan itu saya bilang ya udah, memang itu butuhnya. Ada nggak duitnya? Nggak ada. APBD? Wah kita udah habis Pak, nggak ada ini Pak. Tapi mungkin kalau kasur-kasur sedikit nanti kita kirim. Nggak sedikit ini, banyak nih, ribuan. Apa yang bisa kita kerjakan? Maka kami turun gitu. Udah kita gerakkan yuk teman-teman, bantu. Basnas, zakat infak sodako kita masukkan ke sana. CSR saya minta ke sana, kita iuran yuk gitu. Udah nanti kalau kurang, aku nyumbang deh gitu. Jadi spirit gotong royongnya kita gerakkan di sana. Jangan sampai lebih dari minggu besok ya. BUM desa saya perintahkan, masih ada nggak CSR? Oh masih banyak Pak. Oh banyak. Oke, beli kasur banyak-banyak. Beli kompor banyak-banyak. Beli panci banyak-banyak, saya bilang gitu, untuk mereka. Dan publik senang. Jadi saya datang ke Pati banjir kemarin juga, orang itu tidak marah. Dia hanya, Pak ini banjir begini, oke ya diselesaikan ya, saya berhenti. Jadi maksud saya, oke kamu komplain, kami datang, selesaikan. Tidak perlu dengan drama yang lain. Saya tahu kamu lagi bersedih, dan kami datang untuk membantu. Jadi, eksplanasi seperti ini, narasi seperti ini, memberikan pemahaman dan meyakinkan mereka bahwa ini sistem berjalan, ini bergerak dan kemudian bisa kita lakukan. Dan itu Mbak, mesti dilihat langsung. Nggak bisa dari balik meja. Nggak bisa. Yang kedua, kami hanya pengen Pak Ganjar ke sini kok. Jadi ketemu orang, ketemu pemimpinnya, mengadu langsung itu sebuah kekuatan something, ya, sesuatu. Pak, Bapak datang itu kami udah seneng, Pak. Tapi kan saya menerjemahkannya bukan itu, Mbak. Bukan seneng fisiknya datang, tapi seneng bahwa problem saya pasti akan diselesaikan. Gitu. Gitu aja keyakinan yang ada. Kita lanjut sarapan. Kalau ngobrol terus nggak habis-habis sarapan kita kayaknya. Iya.